Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Kesempatan kali ini tentu yang pertama mari kita selalu menambah rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang seikhlas-ikhlasnya, setinggi-tingginya karena anugerah kenikmatan yang tidak bisa kita ukur, yang tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan panjang umur, diberikan badan sehat. Penuh harap pada Allah, mudah-mudahan masih pada masa COVID-19 ini, mudah-mudahan kita, keluarga kita, masyarakat kita selalu diberikan oleh Allah jaminan keselamatan dan kebahagiaan di dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga selalu dicurahkan pada panutan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah semoga diberikan pula pada semua umatnya, termasuk kepada Bapak Ibu jamaah Islam di masjid-masjid di Sleman dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang di jamaah Al-Furqan Mandaran, di jamaah Anusur Kebon Dalem, jamaah yang ada di Tambaan Sintu Martani, jamaah yang di Kawedan Turi, di Tempel, di Sleman Kota, dan yang lainnya saya banggakan dan saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperdalam kajian melalui media digital ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Kita semua diberikan oleh Allah tambahan pemahaman dan iman kita semakin mantap. Dan dengan iman itu mudah-mudahan kita diberikan barokah kebaikan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali coba kita menambah kajian tentang orang-orang yang haram masuk neraka itu. Menurut Rasulullah SAW, orang yang haram masuk neraka itu satu orang yang sifat hayyin. Hayyin itu orang yang hatinya dingin. Mereka tidak suka marah. Maka Rasul menyampaikan la taghdab, la taghdab, la taghdab. 3 kali Rasul menyampaikan, jangan kalian marah, jangan marah, dan jangan marah. Sekarang pada masa pandemi COVID-19 tentunya kan, kalau orang itu tidak punya sifat sabar maka akan mudah marah, mudah emosi, ya kan? Orang yang kurang rezekinya, dikurangi pekerjaannya, bahkan kehilangan pekerjaan, ini kalau mereka tidak sabar maka akan mudah marah, mudah marah. Dan marah itu kan tidak menyelesaikan masalah, ya kan? Maka Rasul menyampaikan, apabila ada orang yang marah di antara kalian, falyattasil, au falyatawaddo, au falyastub fil ardi. Kalau ada orang yang marah, maka yang pertama Rasul menyampaikan falyatawaddo, hendaklah berwudu. Au yaktasil, atau mandilah, atau falyastub fil ardi, atau mereka ini mau untuk duduk di bumi, fil ardi, di bumi. Dengan duduk, dengan wudu, insya Allah mereka akan segera sembuh dari sifat marahnya. Ya, tapi kadang-kadang ada orang yang mereka sudah wudu, sudah mandi, malah semakin marah. Wah, ini ya tentunya sertanya agak cukup besar itu. Na'udzubillah min dzalik, ya, insya Allah sembuh. Oke, orang yang hatinya dingin, lain, mereka tidak suka marah, mereka tidak mudah terpancing emosi. Itu yang insya Allah mereka tidak akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Penyabar. Yang nomor 2, orang yang disebut lain. Lain itu orang hatinya lembut. Fabima rahmati min naulin talahu walau kunta fadlan khalidul qalbi lan fadu min haulik, dan selanjutnya, ya. Dari surat Ali Imran ayat 159 kan begitu. Maka dikarenakan rahmat Allah yang diberikan pada kamu, hendaklah kalian punya sifat lemah lembut pada mereka. Yang paling pokok lemah lembut. Jadilah orang mukmin itu yang mereka hayyin atau layin, ya kan? Yang layin itu orang yang lemah lembut hatinya, tidak kasar. Orang yang tidak tidak kasar pada orang lain, kata-katanya manis, lembut, lebih-lebih para kiai, para dai, wah tentu ini sudah kayak gitulah insya Allah. Artinya bagaimana mereka tidak
membiasakan sifat kasar pada orang lain, pada keluarga kita, pada tangga kita, pada jemaah kita, bagaimana kita layani dengan senang senyum dan juga kena penuh kelembutan. Pak, insya Allah begitu. Orang yang hatinya lembut itu insya Allah mereka akan dijamin masuk surga. Tetapi juga sholat. Jangan hanya lembut tapi nggak sholat, nggak bisa. Tidak mungkin. Karena prinsip dalam Islam itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin, man aqama faqad aqamadin wa man tarakaha faqad atamadin. Kan begitu. Sebenarnya sholat itu sebagai tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat maka seperti dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang tarku sholat, yang meninggalkan sholat, maka artinya mereka sama arti merobohkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon maaf, sekarang ini generasi ada usolah itu orang-orang yang menyepelekan sholat, yang menterlantarkan sholat. Masya Allah, ini andil merobohkan Islam. Maka anak-anak kita coba dari rumah kita, dari tetangga kita, bagaimana kita masyaratkan mereka gemar sholat. Orang yang sholatnya bagus itu insya Allah warahatal badan, badannya semakin sehat. Orang yang sholatnya bagus insya Allah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semua amal kita ini akan menjadi baik karena sholatnya baik. Tetapi sebaliknya orang itu amal jadi buruk karena sholat juga jelek. Na'udzubillah min dzalik. Kita kadangkala tidak sadar betapa kadangkala orang berbuat buruk gitu, atau mereka tidak mau segera sholat lantaran apa? Mereka suka memang ada kesibukan-kesibukan yang kurang penting lah, monggo lah. Lebih-lebih menonton televisi, lebih-lebih mohon maaf ya, dunia digital kita ini dengan HP Android yang ada ini kan banyak menyita anak-anak kita dan juga yang tua-tua juga begitu. Kadangkala tidak segera mendatangi masjid karena sudah adzan dan mereka tetap di depan HP-nya. Wah, ini mohon maaf ya. Coba nanti di mana kita masyarakat jangan kalau masanya adzan segera matikan HP. Kita segera letakkan, kita berangkat ke masjid. Insya Allah selama kita mau ke masjid, cuma sholat untuk sholat jamaah, Islam kita, iman kita tetap baik. Yang nomor 3, orang yang masuk surga dan mereka haram masuk neraka itu adalah orang yang seperti itu qorib. Sifatnya qorib. Qoribin itu orang yang dekat pada siapapun. Qorib itu orang yang dekat. Jangan menjauh pada orang lain. Jangan sekali-kali kita jadi orang itu suka menjauh. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah orang yang bersaudara. Yang bersaudara atau menyaudara bahasa Jawa ini dulur adalah. Jadilah orang yang bersaudara. Bapak Ibu rahimakumullah, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang saya banggakan ya. Memang kita kalau sudah berbicara masalah saudara, sebenarnya al-mu'minu lil mu'minin itu yang al-mu'minu akhul mu'min, al-muslimu akhul muslim. Orang iman itu saudari orang beriman, orang Islam saudari orang yang beragama Islam. Lah kalau sudah terikat seperti itu, jangan sekali-kali dinodai dengan adanya al-adawah, yaitu permusuhan. Jangan. Kita jauhkan adanya adawah itu. Karena apa? Dengan al-adawah bisa merusakkan sendiri Islam kita. Islam akan runtuh dari dalam manakala orang sudah mereka mau bermusuh-musuhan. Ini tentunya kadang tidak sadari masalah pangkat, berebut dengan teman, mereka sudah jadi musuh. Na'udzubillah min dzalik. Yang dicari apa sih di dunia ini? Kalau kita bersyukur sebenarnya jadi apapun disyukurilah. Berbahagialah Bapak Ibu jadi petani ya di Sleman, di mana-mana jamaah saya. Alhamdulillah jadilah petani yang baik. Bahkan Rasul menyampaikan rezeki yang paling murni itu yang datangnya dari dunia pertanian. Rezeki yang paling bersih datangnya dari pertanian. Masya Allah itu. Tetapi bukan berarti yang pedagang, yang karyawan, yang pegawai mereka kotor, belum tentu juga ya. Yang baik saya yakin juga banyak. Saya yang menyampaikan memang kalau kita ada sesuatu yang kurang benar segera islah, benarkan, perbaiki hidup Anda. Kalau tidak memperbaiki, menyesal selama-lamanya. Jadi apapun itu, pedagang, karyawan, pegawai, kalau mereka tidak taat pada aturan, kalau mereka tidak benar, ya mohon maaf, tentunya Allah, azab Allah yang menanti mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Qarib dekat pada siapapun, jangan pernah membeda-bedakan. Yang nomor 4, siapa yang haram masuk surga, mohon maaf, siapa yang mereka mesti masuk dan haram masuk neraka, yang diharam masuk neraka itu orang yang punya masahlin.
sahlin orang yang mudah, orang yang selalu membuat kemudahan, itu haram masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wajib masuk surga. Lah, kenapa? Memang Islam itu yasiru wa yatu asiru. Yasiru wala tu asiru. Permudahlah, jangan kalian persulit gitu. Jadi kalau orang itu orang Islam harus mau mempermudah. Di rumah tangga kita awali. Rumah tangga kita, anak-anak ketika diperintah seorang ibu bapak, lakukanlah dengan lillahi ta'ala. Seorang bapak kalau dimintai uang pada anaknya, pada ibunya, jangan dipersulit bapak-bapak ya. Jenengan diminta, Mas, Bu, Pak minta uang, beri aja kalau punya. Sampaikan bahwa ini kan juga permasalahan kan, tapi jadilah yang mudah lah, jangan dipersulit itu. Karena salah satu kewajiban laki-laki mau mencukupi kebutuhan istri dan juga anak-anaknya kan gitu. Demikian pula ibu-ibu, ketika seorang suami meminta, seorang suami minta dipijitin, jangan sampai ditolak. Bukan harus menyampaikan almar'atu idza sholat khamsaha wa somasaroha wa atu'at ba'laha wa asunat farja faltadkhulu jannah masita. Perempuan itu manakala satu sudah sholat 5 waktu, mereka puasa Ramadan, mereka mau taat pada suami, mereka jaga kehormatannya, maka dia akan masuk surga dari pintu yang ia kehendaki. Masya Allah, ngaten ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu itu kalau mau masuk surga harus sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat pada suami, apapun yang diminta lakukan. Bu Kroi, ya Bu, buatkan sambal, buatkan saja. Insya Allah itu jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjaga kehormatan. Ibu-ibu ini wajib menjaga kehormatan. Kalau sudah punya suami, jangan suka berkhulwat dengan orang lain. Itu karena menjadi maksiat itu. Semoga ada manfaatnya, penuh harapan pada Allah. Semoga kita dijadikan nama Allah yang selalu diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya dalam bicara ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.